Baru tahu ternyata ada cemilan yang enak banget, dalamnya lembut tapi luarnya kenyal. Assalamualaikum. Hai semua, balik lagi di channel YouTube Bunda Ardan. Buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa klik subscribe dan aktifkan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru. Halo teman-teman. Di video kali ini Bunda mau berbagi resep kue bulan tanpa dipanggang tapi rasanya enak banget. Tonton sampai habis untuk detail pembuatannya. Pertama kita siapkan semua bahan-bahannya. Untuk detail dan takaran teman-teman bisa cek di description box atau tulisan di bawah judul. Nah, untuk tepungnya di sini saya menggunakan tepung dari Bola Deli. Tepung dari Bola Deli itu teksturnya super lembut, jadi teman-teman gak perlu saring. Lanjut kita siapkan 125 gram kacang hijau kupas. Kemudian kita rendam selama 30 menit. Setelah 30 menit kita tiriskan, kemudian kita rebus hingga lunak. Jika isiannya teman-teman menggunakan kacang hijau yang belum dikupas, untuk proses perendamannya saya sarankan 1 hari 1 malam ya. Setelah kacang hijau lunak, ini kita tiriskan, kemudian kita blender dengan 100 ml air. Kemudian kita saring agar tekstur dari isiannya nanti bisa benar-benar halus. Setelah itu kita sisihkan terlebih dahulu. Lanjut kita larutkan 1 sendok makan susu bubuk dengan 1 sendok makan air, kemudian sisihkan. Tuang kacang hijau halus ke dalam pan, kemudian tambahkan 50 gram gula pasir, 1/4 sendok teh garam, 15 gram tepung ketan, 28 gram minyak goreng baru, setengah sendok teh pasta vanila, dan 1 lembar daun pandan. Kemudian kita masak hingga isian tidak lagi lengket dan semuanya tercampur rata. Nah, ini adonan isian sudah tidak lagi lengket di teflon. Tinggal kita masukkan 1 sendok makan susu bubuk yang sudah kita larutkan dengan 1 sendok makan air. Aduk sampai tercampur rata. Ini kita aduk sebentar saja sampai tercampur. Setelah itu matikan api kompor. Kemudian kita pindahkan adonan isian ke dalam wadah. Setelah uap panas hilang, kita tutup dengan plastik wrap. Kemudian kita masukkan ke dalam kulkas. Jadi tujuannya agar saat kita bentuk nanti bisa lebih mudah. Nah, setelah adonan set ini bisa mulai kita bentuk. Saya bentuk bulat-bulat. Untuk per butirnya ini beratnya 30 gram. Ulangi dan lakukan hingga selesai. Untuk satu adonan ini kurang lebih menjadi 11 butir. Setelah bahan isian kita bulat-bulatkan semua, ini kita masukkan kembali ke dalam kulkas. Lanjut kita akan membuat kulitnya. Siapkan mangkok atau wadah, kemudian kita masukkan tepung ketan, tepung beras, tepung maizena. Tambahkan juga susu full cream, kemudian gula halus, susu kental manis, dan minyak goreng baru. Kemudian aduk hingga larut dan tercampur rata. Teman-teman bisa menggunakan whisker. Nah, ini adonan sudah tercampur rata dan tidak bergerindil. Kemudian kita kukus hingga matang kurang lebih selama 25 menit. Pastikan saat mengukus menggunakan wadah atau mangkok tahan panas ya. Kalau adonan kulit sudah matang, langsung saja kita keluarkan atau kita tuang di atas alas adonan. Kemudian langsung saja kita uleni dalam keadaan panas menggunakan scraper dan sarung tangan. Hati-hati saat melakukan tahap ini ya, karena adonan mengandung minyak panas juga. Setelah adonan kulit berkurang panasnya, teman-teman bisa uleni menggunakan tangan hingga kalis. Ini adonan kulit sudah kalis, teman-teman bisa lihat sendiri ini teksturnya benar-benar lembut banget. Tinggal kita bagi adonan menjadi 3 bagian. Untuk adonannya saya beri pewarna merah muda dan juga ungu. Kemudian untuk adonan yang jumlahnya banyak, ini kita biarkan tanpa warna. Kenapa yang tanpa warna itu jumlahnya banyak? Jadi ini tuh kayak buat netralin atau sebagai gradasinya nanti gitu loh. Kalau sudah diberi pewarna, teman-teman bisa simpan dulu di dalam kulkas, jadi nanti bisa lebih mudah dibentuk adonannya. Nah, ini adonan kulit sudah dingin, jadi sudah bisa dibentuk. Lanjut kita bagi adonan tanpa warna menjadi 2. Kemudian kita pipihkan adonan menggunakan rolling pin.
Setelah itu kita campur dengan adonan yang berwarna merah muda. Cara mencampurnya seperti ini ya, teman-teman bisa lihat di video. Jadi ini kita guling-gulingkan adonan agar dua warna bisa menyatu. Setelah itu tinggal kita potong-potong sesuai ukuran yang kita inginkan. Lakukan hal yang sama pada adonan satunya atau adonan yang berwarna ungu. Untuk per satu adonan kulit ini beratnya kurang lebih 30 gram ya. Untuk cetakan mooncake atau kue bulan yang saya gunakan ini ukuran 50 gram. Jadi untuk isian dan kulit teman-teman bisa sesuaikan dengan ukuran cetakannya ya. Pertama-tama kita lumuri tangan dengan tepung maizena yang sudah disangrai. Kemudian lanjut kita lumuri cetakan dengan tepung maizena sangrai, ini kita lumuri tipis-tipis saja. Ambil satu adonan kulit kemudian lumuri dengan tepung maizena sangrai agar tidak lengket di tangan. Setelah itu bulat-bulatkan adonan kemudian pipihkan. Tambahkan isian kemudian kita tutup kembali supaya tidak lengket. Lumuri tangan selalu dengan tepung maizena sangrai. Kita lumuri juga mooncake yang akan kita cetak dengan tepung maizena sangrai tipis-tipis saja. Jangan lupa lumuri juga cetakan dengan tepung maizena sangrai setiap akan digunakan. Untuk cara penggunaannya, letakkan cetakan flower ke dalam alat tekan. Kemudian putar handle, pastikan cetakan terpasang dengan baik. Nah, ini cetakan siap digunakan, kita masukkan adonan ke dalam cetakan. Kemudian tekan-tekan perlahan sampai terasa padat, ini kita tekan perlahan saja. Dorong cetakan tapi jangan terlalu ditekan. Kemudian kita keluarkan mooncake dari cetakan perlahan. Nah, ini hasilnya seperti ini, motifnya cantik banget. Ulangi dan lakukan hal yang sama hingga selesai. Snow Skin Mooncake sendiri merupakan variasi dari kue bulan yang dibuat tanpa perlu dipanggang. Isinya lembut kemudian kulitnya kenyal. Adonannya ini hampir mirip dengan mochi tapi lebih kokoh dan tetap lembut. Ini patut teman-teman cobain di rumah dan untuk ide jualan juga oke banget. Nah, untuk isiannya teman-teman juga bisa variasikan sendiri ya. Bisa menggunakan kacang hijau kupas seperti ini ataupun kacang merah atau juga coklat. Untuk satu resep ini menghasilkan 11 buah dari cetakan ukuran 50 gram ya. Setelah semua tercetak bisa kita rapikan sisa-sisa tepung maizena sangrai yang menempel pada mooncake menggunakan kuas seperti ini. Setelah kue bulan siap, teman-teman bisa simpan dulu di dalam kulkas. Ini lebih nikmat disantap saat keadaan dingin ya. Kalau teman-teman di rumah tidak ada cetakan, tidak masalah. Karena bisa teman-teman bentuk sesuai selera. Ini cemilan terenak yang pernah saya bikin. Pas bikin ini langsung ludes cuma dalam beberapa menit. Untuk ide jualan teman-teman bisa kemas sesuai selera atau bisa menggunakan paper cup seperti ini. Selamat mencoba di rumah ya teman-teman, semoga suka dan semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Terima kasih sudah menyaksikan channel YouTube Bunda Ardan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum. See you.